semuanya, selamat datang di channel Gramasi. Ini video pertama di channel ini. Yuk kita mulai. Masukkan semua bahan kering yaitu tepung, ragi instan, gula pasir, campuran air, dan kuning telur. Untuk bahan dan gramasinya selengkapnya ada di deskripsi ya. Tonton sampai habis karena ada tambahan informasi. Oke, aduk semua sampai tercampur. Bisa menggunakan spatula dulu agar cairan tidak menempel di tangan, atau mau langsung uleni pakai tangan juga boleh. Kalau aku biasanya pakai spatula dulu lalu dilanjut menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah dicuci dan dikeringkan ya. Uleni adonan tidak perlu terlalu lama, yang penting tercampur bahan kering dan basahnya. Setelah tercampur, masukkan margarin dan sejumput garam. Uleni lagi sampai tercampur rata dan menuju kalis. Karena ini ulen manual, berdasarkan pengalaman aku, untuk menuju kalis itu butuh waktu dan tenaga yang besar. Jujur capek ya, tapi kalau pakai mixer dengan waktu yang sama dan usaha yang minim, adonan cepat banget kalisnya. Oke, tapi tenang aja, adonan bakal tetap kalis kok, cuman beda cara aja. Yang penting adonan udah tercampur rata dan nggak terlalu banyak kerinjil-kerinjilnya. Aku yakin kalian paham lah ya. Oh iya, di part ini nggak usah panik ya. Memang pas bagian nyampurin margarin itu agak tricky, tapi terus aja uleni, nanti juga kecampur kok. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, mari kita resting. Resting sekitar 30-60 menit. Kalau buru-buru aku biasa 30 menit aja, itu udah cukup kok. Nah, proses resting ini yang bikin adonan jadi kalis. Makanya pas proses awal nggak perlu lama banget ngulennya. Setelah adonan mengembang jadi 2 kali lipat, kempeskan adonan dan uleni sedikit. Tuh, kalis sendiri kan adonannya? Oke, lanjut ke proses pembentukan. Pertama-tama, kita timbang dulu adonannya sesuai yang kamu mau. Di sini aku bagi adonan dengan berat masing-masing 40 gram. Sampai sini adonan bisa jadi 12 pieces, tapi tenang, nanti pasti nambah. Loh, kok bisa? Makanya nonton videonya sampai habis ya. Setelah dibagi rata, lalu kita rounding adonannya. Kalau di video orang-orang biasanya pakai meja atau alas ngeroundingnya, tapi jujur banget aku nggak begitu bisa sih rounding kayak gitu, yang ada malah jadi jelek. Jadi aku biasa pakai tangan aja. Rounding itu maksudnya bulatkan adonan sampai permukaannya halus ya. Seneng banget lihat adonan yang kalis kayak gini, gemes banget loh.
Setelah semua diranding, kita resting lagi adonan sekitar 15-20 menit. Tujuannya biar mudah dan elastis pas dibentuk. Lanjut kita bentuk donatnya. Karena aku nggak punya rolling pin, jadi aku pakai cangkir aja. Yang penting bersih ya. Kalau nggak ada cetakan kayak aku, kalian bisa pakai tutup botol atau apapun deh yang bulat dan kecil. Siapkan juga tepung terigu buat ngebalur adonan supaya nggak lengket pas dibentuk. Oke, balur dulu adonannya, kemudian rolling sampai pipi dan keluar udara dan gasnya. Biasanya ada gelembung kecil gitu. Kalau di rolling nggak hilang, bisa kalian tepuk-tepuk adonannya sampai udaranya keluar. Jangan rolling terlalu tipis supaya donatnya tebal pas digoreng. Kalau pakai cetakan, bisa rolling sesuai dengan ukuran cetakan agar adonan tidak banyak yang terpotong. Setelah pipi, cetak adonan, balur lagi dengan tepung agar tidak lengket di wadah. Lakukan sampai selesai. Seperti yang tadi aku bilang, adonan pasti nambah, ini maksudnya ya. Bagian tengah adonan yang terpotong tadi bisa kalian satukan dan uleni lagi. Lalu ditimbang dan dibentuk lagi. Buat yang ini aku langsung rounding dan cetak ya, nggak perlu resting dulu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau mau nunggu silahkan. Caranya sama kayak sebelumnya, diamkan 15-20 menit, setelah itu dibentuk. Oke, setelah selesai, kita masuk ke proses proofing sekitar 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Jangan kelebihan atau overproofing karena bikin adonan jelek pas digoreng. Oh iya, setiap proses proofing atau resting, jangan lupa tutup adonan ya. Bisa pakai kain atau plastik. Ini bantu ningkatin suhu, jadi adonan cepat ngembangnya. Setelah final proofing, lanjut kita goreng di minyak banyak. Nyalakan api sedang cenderung kecil. Jangan terlalu kecil karena bikin adonan jadi nyerap minyak. Jangan terlalu besar karena bikin adonan hanya matang di luar dan cepat gosong. Kalau sudah panas, masukkan adonan satu persatu. Jangan terlalu sering dibolak-balik ya. Cukup sekali atau 2 kali aja. Kalau kedua sisi sudah, angkat dan tiriskan. Ulangi sampai selesai. Ini hasil donatnya. Oh iya, aku sebelumnya bikin 2 adonan ya. Nih, donatnya cantik, lembut, ada white ringnya, dan rasanya mantap banget dong. Donatnya bisa kalian kasih topping sesuai selera. Bisa dikasih gula tepung, glaze, meses, atau keju. Ide jualan oke banget loh ini. Aku kasih hitungannya di akhir ya. Gemes banget kan hasilnya? Oke semua, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, yuk bantu channel ini berkembang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye!